Film ini berasal dari Filipina, yang mungkin menjadi kesukaan kalian. Film ini mengisahkan seorang sales obat, yang juga menawarkan keindahan tubuhnya kepada para dokter agar obatnya laku di pasaran. Sebelum kita lanjut, ambil posisi nyaman dan siapkan cemilan karena film akan segera dimulai. Kisah diawali dengan sepasang kekasih yang masih menempuh di bangku kuliah kedokteran, sedang dilanda mabuk asmara. Sang lelaki bernama Adam dan pacarnya yang berparas cantik berambut pirang bernama Arkesia. Karena sedang dimabuk cinta, mereka selalu bermesraan di setiap harinya, dimanapun dan kapanpun. Seperti inilah kesehariannya. Awal mula kisah cinta mereka berdua adalah karena mereka satu jurusan dan satu kelas yang sama. Itulah mula tumbuhnya rasa cinta antara mereka berdua. Di suatu hari, Adam yang sedang berada di kantin bersama teman-temannya terlibat cekcok hingga keduanya saling pukul. Itu dikarenakan Adam tak terima kekasihnya yang amat ia cintai digoda oleh pria lain. Alhasil atas peristiwa itu, karena ia yang memulai keributan yang lebih dulu, dosen bagian kemahasiswaan harus memberi Adam skors. Hukuman ini mengharuskan ia tidak boleh datang ke kampus selama beberapa waktu. Masalahnya adalah karena hukuman ini, Adam menjadi tak bisa mengikuti ujian akhir semester yang diadakan besok. Karena cita-citanya yang terancam, Adam menjadi overthinking, dan hal itu pula membuat hubungan mereka menjadi tidak baik. Baik saja, apaan sih yang menelan presisi instan itu? Suatu hal yang mengejutkan terjadi, di mana ketika esok hari tiba dan ujian diadakan, tiba-tiba skors atau hukuman Adam dicabut dan ia boleh mengikuti ujian. Namun ketika ia sedang mengerjakan ujian, Cisa tidak mengikuti ujian. Bahkan ketika ujian kedua diadakan, Adam sempat berpapasan dengan Cisha. Di sana terlihat jika Cisha sangat sedih, namun tak menjelaskan apapun pada Adam. Anda mencoba meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi karena ujian akan segera dimulai, mereka tak sempat bercakap apapun. Anda harus masuk ke ruang ujian, kata Keisha, sedangkan Keisha pergi menjauh. Momen ini adalah momen di mana mereka terakhir kali bertemu, alias putus. Singkat cerita, 10 tahun kemudian telah berlalu, di mana dalam jangka waktu tersebut Keisha dan Adam tak pernah bertemu lagi, dan tak tahu keadaan satu sama lain. Saat ini Keisha bekerja sebagai SPG obat di sebuah perusahaan. Kecantikan serta tubuhnya yang menggoda itu ia manfaatkan sebagai cara untuk membuat produk yang ia jual agar laku, yaitu ia memberikan servis enak-enak kepada para dokter sebagai imbalan agar sang dokter mau membeli obat-obatannya untuk dipasarkan di rumah sakit tempatnya bekerja. Sementara itu terlihat Adam yang sekarang sudah menjadi dokter sungguhan. Penghasilannya sebagai dokter cukup digunakan dirinya sendiri, sekedar untuk digunakan berfoya-foya di sebuah bar setiap malam minggunya. Itu datang seorang gadis yang tak kalah cantik dan tak kalah menggoda dari Keisha yang bernama Scarlett. Dia mencoba mendekati Adam dan mendapatkan perhatian dari dokter muda tersebut. Namun respon yang didapatnya adalah perlakuan dingin dari Adam. Mungkinkah setelah 10 tahun ini, Adam masih belum bisa move on dari Keisha? Adam lalu meninggalkan gadis itu. Malam itu juga, Adam ditelepon oleh ayah dan ibunya. Menanyakan kapan Adam akan menikah sebab usia Adam saat ini menginjak kepala 3 dan sudah mampu dalam ekonomi. Tetapi ia belum jujur menikah. Esok hari tiba, Isa mendapatkan tugas baru dari bosnya, di mana ia harus menjual obat kepada seorang dokter yang prestasinya cukup baik di salah satu rumah sakit. Ketika bosnya menyebut nama Adam, Keisha sontak kaget dan beralasan jika ia tak bisa menjual obat kepada dokter itu. Tetapi akhirnya apapun akan Keisha lakukan agar punya uang untuk menyambung hidup. Dirinya mengiyakan permintaan sang bos. Tibalah saatnya dua insan yang berpisah, karena sesuatu hal yang belum diceritakan ini bertemu kembali. Setelah 10 tahun tak saling berkabar. Keisha mencoba untuk menjelaskan obat yang ia jual kepada Adam. Sayangnya, Adam sama sekali tak bisa fokus melihat mantan kekasihnya yang setelah 10 tahun bukannya menua, malah semakin cantik dan aduhai. Akhirnya Adam meminta bertemu di luar jam kerja, alias nanti malam sambil melakukan dinner. Di saat itu, Adam mencoba untuk profesional dan mendengarkan penjelasan Keisha, karena obat ini merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang dokter dan juga keselamatan pasien. Tetapi Adam yang sudah fokus
malah dibikin salah fokus oleh Keisha. Karena di malam itu, sosok mantannya mulai menggodanya. Karena godaan itu pula, akhirnya Adam tak kuat lagi menahan Johnny-nya yang memberontak dan melakukan bersama Keisha. Di malam itu, singkat cerita, setelah cinta satu malam dan wisata masa lalu yang sungguh berkesan, obat yang dijual Keisha sukses dijual pada rumah sakit Adam. Setelah beberapa lama, Keisha mendatangi Adam ke rumah sakit untuk meminta bagaimana review obat yang ia jual. Tetapi bukannya berbicara mengenai pekerjaan, Adam melayangkan kecurigaan kepada Keisha. Karena menurutnya Keisha telah memiliki pacar. Kecurigaan itu didasari atas pertemuan mereka. Sebelum-sebelumnya terlihat jika Keisha selalu ada yang menelpon dengan nama kontak yang sama, merasa jika cintanya dikhianati. Adam memutuskan menghubungi Scarlett, yaitu wanita yang ia temui waktu di bar itu. Ia melampiaskan kehampaannya itu dengan langsung adu gesek bersama Scarlett. Namun, ternyata pesona dan kesemokan Keisha membuat terus kepikiran, sehingga adu geseknya dengan Scarlett tak berjalan lancar. Kini Adam bertekad, jika janur kuning belum melengkung, ia tak akan berhenti untuk mendapatkan Keisha. Di hari-hari selepas ia pulang kerja, ia selalu menyempatkan diri untuk bertemu Keisha dan bernostalgia tentang mabuk cinta mereka di masa 10 tahun yang lalu, juga diwarnai dengan aksi nge-spray di antara mereka. Keisha mendapatkan penghargaan dari bosnya karena obat yang ia jual kepada Adam telah laku keras dan mendapatkan tanggapan positif di pasaran. Karena kesuksesannya itu, Keisha memutuskan tidak menjual kebohongannya lagi kepada dokter lain ketika menawarkan obat. Sampai ketika kemantapan hatinya kepada Adam. Hingga ia merasa kecewa, ia melihat Adam bersama wanita lain yaitu Scarlett di sebuah pesta. Ia pun sangat sedih dan meninggalkan pesta. Walaupun ia sempat menoleh, namun ia tetap berlalu pergi. Adam lalu mengajarnya dan menjelaskan bahwa apa yang dia lihat itu tidaklah benar. Adam benar-benar hanya mencintai Keisha dan ingin Keisha percaya sepenuhnya. Di malam itu pula mereka pergi bersenang-senang dan berakhir dengan saling servis. Setelah malam itu, Adam mengantarkan Keisha pulang ke rumahnya. Di sana terlihat ada ayah Keisha dan adik Keisha. Sang ayah mengungkapkan kalau belakangan ini, wajah Keisha terlihat sangat bahagia, persis seperti 10 tahun yang lalu. Ketika Adam dan Keisha berpacaran di suatu hari, bertemulah dua gadis mantap ini. Keisha yang sedang menjual obat di rumah sakit berpapasan dengan Scarlett yang bekerja di rumah sakit. Scarlett yang cemburu langsung menghina kalau kita adalah wanita receh si penjual obat dengan bayaran enak-enak. Kini Scarlett juga mencoba untuk menghasut Adam kalau kita adalah wanita gampangan yang sudah digali oleh para dokter. Namun Adam tak langsung percaya dan menggali info itu lebih jauh, sehingga kekecewaannya itu datang ketika para dokter lain memberitahu jika memang benar ada seorang SPG obat bernama Keisha yang menjual obat dengan cara enak-enak. Adam langsung mendatangi Keisha dan meminta kebenaran tentang apa yang dilakukan Keisha untuk menjual obatnya. Jelas saja hal itu pun membuat pertengkaran yang membahayakan hubungan mereka. Adam langsung marah-marah kepada Keisha, dan Keisha hanya bisa menangis. Keisha kemudian menjelaskan semua rahasia 10 tahun yang lalu. Jadi, 10 tahun yang lalu, Keisha tidak mengikuti ujian akhir, karena menukar skor namanya dengan Adam kepada sang dosen, agar Adam bisa ikut ujian. Dengan bayaran ia harus adu gesek dengan si dosen. Lalu setelah itu, ia tidak bisa melanjutkan kuliah dikarenakan ekonomi keluarganya hancur, sebab si ayah mengalami stroke. Kini Adam sudah mengetahui rahasia 10 tahun yang lalu. Karena sudah bertengkar hebat, Keisha kemudian pulang. Namun betapa terkejutnya ketika sampai di depan rumah. Ia melihat ayahnya dibawa ke ambulans dan akan dibawa ke rumah sakit karena struknya kambuh dan semakin parah. Mengetahui kondisi yang amat berat itu, Keisha memutuskan berhenti sebagai SPG obat agar bisa fokus menjaga ayahnya di rumah sakit. Lalu resikonya adalah ia tak akan punya uang. Mengetahui kalau calon ayah mertua sedang sakit hebat, Adam memutuskan untuk menjenguknya di rumah sakit.
Ia juga melihat Keisha yang telah tertidur kelelahan dan sempat mengusap lembut keningnya. Masalahnya tak lama setelah itu, Keisha bangun dan menghampiri Adam yang sedang tertidur di kursi lorong rumah sakit. Keisha menjelaskan kalau kondisinya saat ini sedang benar-benar terpuruk. Ia meminta waktu untuk sendiri dan menjernihkan pikirannya. Beberapa hari setelah itu, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya. Keisha benar-benar merasa sakit dan putus asa setelah kepergian sang ayah dan mulai perlahan mengikhlaskan segalanya. Keisha menata kembali kehidupannya. Ia melanjutkan kuliahnya yang dahulu sempat tertunda. Jelas kalau saat ini Keisha perlahan mulai bangkit dan bahagia kembali. Di samping itu, Adam yang juga cintanya putus di tengah jalan, kini memutuskan untuk mencoba hal baru seperti rajin berolahraga dan menjadi dosen jurusan kedokteran di kampusnya dahulu. Jodoh memang tak kemana. Berkat kesibukannya yang baru itu, ia bertemu Keisha di kampus. Keisha sekarang menjadi mahasiswinya, dan hal itu pun membuat kisah cinta mereka dimulai kembali. Selama apapun berpisah, seberat apapun ujiannya, seberat apapun masalahnya, yang namanya jodoh akan dipersatukan kembali. Lewat film ini kita dapat mengetahui jika jodoh punya skenario terbaik untuk kita menempatkannya. Meski skenario itu memang terkadang sulit diterima oleh nalar,